Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini TV Lebaran akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini TV Lebaran akan melaksanakan ekspedisi karena terinspirasi ya dengan berita yaitu pernyataan dari BMKG bahwa di Kulon Progo ya, tepatnya di underpass Nyia atau underpass dari Bandara Nyia Kulon Progo, bahwa di sana itu rawan akan terjadinya tsunami di saat Lebaran nanti. Dan oleh sebab itulah saya akan mengunjungi laut pantai selatan ya, karena bagaimanapun juga yang namanya tsunami itu tidak lepas dari sebuah lautan ya. Oleh sebab itulah TV Lebaran akan ke sana ya untuk melihat bagaimana kondisi terupdate terkini dari laut selatan Dan perlu pemirsa TV Lebaran ketahui ya, bahwa ekspedisi kita kali ini tuh dilaksanakan pada hari ke-13 bulan puasa tahun 2025. Nah, ini teman-teman, di depan saya ini kita melihat ada sebuah gugusan awan ya, yang menurut TV Lebaran tuh warnanya agak kemerah-merahan ya. Kalau dilihat dari posisinya itu berada di atas laut selatan. Oleh sebab itulah TV Lebaran akan menuju ke sana untuk mengekspedisi. Kira-kira di sana ada apa ya pasca pernyataan dari BMKG bahwa di Kulon Progo itu rawan terjadi sebuah bencana tsunami ya, kira-kira di sekitaran Lebaran gitu ya. Tapi semoga aja pernyataan BMKG itu hanya sebagai warning, peringatan ya, dan bencana akan jauh dari kita semua ya. Nah, ini teman-teman ya, kita masih bisa melihat ya, di depan kita itu terlihat sebuah awan yang agak agak mengombak-ombak ya, yang posisinya kalau dilihat tuh berada di atas laut selatan. Itu teman-teman ya, itu awannya putih agak bergelombang ya. Kita akan mencoba ke sana untuk mengekspedisi dan melihat, dan akan memperlihatkan kepada pemirsa TV Lebaran ya secara langsung. Nah, inilah teman-teman ya kondisinya, dan kita itu melewati jalan Samas ya, dan di kanan kiri kita disuguhkan dengan pemandangan persawahan yang cukup indah ya. Di sini cocok untuk duduk-duduk manis dan merenungi nasib ya. Nah, ini teman-teman, kita sudah berada di dekat jalur lintas selatan ya, yaitu jalur penghubung antara beberapa daerah di Pulau Jawa ya. Dan ini teman-teman, kita pun dari sini masih bisa melihat gugusan awan yang agak bergelombang ya, atau mungkin agak membentuk ini apa ya, kayak sebuah istana ya, istana awan ya, yang kalau dilihat dari posisinya awan ini berada di atas laut selatan. Nah, ini teman-teman, kita sudah berada di jalur lintas selatan. Kondisinya di sini sepi-sepi sahdu ya, dan kali ini kita datang tuh di siang hari, jadi panasnya juga begitu terik ya. Nah, itulah teman-teman, itu awan tidak aneh ya, itu awan biasa. Tapi kalau TV Lebaran analisa, memang awannya itu berbentuk kayak sebuah gugusan, atau kayak sebuah ombakan, atau kayak sebuah gelombang ya. Tapi semoga awan ini menandakan kita akan mendapatkan gelombang rezeki yang banyak ya, yang jomblo dapat pasangan, yang mungkin lagi dililit hutang terus akan berlimpah rezeki, terus bisa melunasinya gitu ya, atau yang mungkin yang belum dapat pekerjaan segera dapat gelombang pekerjaan yang melimpah. Dan ini teman-teman, di depan kita tadi kita melihat sebuah papan nama yang bernama Pantai Samas ya. Kayaknya TV Lebaran menduga bahwa posisi dari awan ini berada di atas lurus ya, lurus dari Pantai Samas ini. Oleh sebab itulah TV Lebaran memutuskan untuk menuju ke pantai ini. Saya akan memarkirkan motor saya di sini, dan saya akan menuju ke bibir Pantai Samas ini.
Dan inilah kondisi terupdate terkini dari pantai Laut Selatan, tepatnya tanggal 13 Maret ya, pas 13 puasa 2025. Dan di sini kita juga melihat kapal-kapal yang berjajar ya, ini menandakan bahwa lokasi ini adalah identik ya dari perkampungan nelayan ya, yang mencari ikan ya. Dan inilah teman-teman ya kondisinya seperti ini. Kalau dilihat dari struktur kapal-kapalnya, ini adalah kapal-kapal yang masih aktif ya, kapal-kapalnya masih bagus ini ya. Dan inilah teman-teman, wah inilah teman-teman awan yang menurut TV Lebaran begitu aneh juga ya, awan yang membuat gugusan kayak sebuah gelombang ya. Saya akan mencoba mendekat, saya akan melipir di tengah kapal ini ya. Dan inilah teman-teman ya, suasananya sepi di sini ya, memang panas juga. Kalau dilihat dari struktur suasananya ini tidak banyak wisatawan yang kesini ya, karena memang wisatawan tuh lebih banyak memilih di pantai yang di sisi baratnya ya, yaitu pantai Gua Cemara atau Pantai Baru ya. Itu kayaknya lebih banyak pengunjungnya. Tapi ya kalau di saat-saat seperti ini ya, itu ya mungkin agak sepi juga. Dan ini teman-teman, saya juga menemukan sebuah sepatu ya, sepatu Adidas ini ya. Tapi kalau dilihat dari strukturnya itu bukan sepatu atau sendal Cinderella. Dan di sini juga ada cumplung ya, atau ini buah kelapa yang mungkin sudah tidak terpakai kembali. Dan di sini ada batu. Saya akan mencoba melempar ke laut ya. Siapa tahu batu ini ditemukan oleh seorang putri cantik ya. Nah ini teman-teman ya nih. Nah di sini pun kita masih bisa melihat ya gugusan awan yang begitu memanjang ya, melebar ya, dan sungguh cantik dan indah dari penampakannya kalau dilihat dari sini ya. Dan inilah situasi terkini terupdate dari Laut Selatan pasca pernyataan dari BMKG kalau di Kulon Progo itu berpotensi atau rawan terjadi tsunami nanti di saat Lebaran ya. Nah inilah teman-teman, inilah lautnya, dan ini adalah kondisi terupdate di hari ke-13 bulan Maret, di hari ke-13 bulan puasa tahun 2025. Kalau dilihat dari struktur ombaknya begitu kuat ya teman-teman ya. Dan saya akan menyentuh airnya karena tidak afdol seandainya saya sudah datang kemari tapi kita tidak menyentuh air dari Laut Selatan ini ya. Tapi memang saya lihat ya, ombaknya begitu besar ya, dan ini posisinya apa ya, lautnya ini surut atau pasang ya, karena kalau dilihat itu agak menjorok teman-teman. Jadi kalau kita mandi ini sangat berbahaya ya, karena nanti akan mendapatkan ini terjangan ombak dan terseret ya. Dan korban dari Laut Selatan itu kan kalau dihitung ya dari dahulu kala ya udah ribuan ya. Saya akan mencoba menyentuh teman-teman ya, menyentuh airnya. Ini kondisinya seperti ini ya, ombaknya ini loh sangat-sangat ngeri sedap ya. Saya akan mencoba menyentuhnya teman-teman. Saya akan lari ya, ini saya akan mendekat ini. Wah ini nih, aduh, wah ini saya juga ternyata terkena ombaknya teman-teman, dan ini pun sandal saya sampai lepas ya. Jadi mungkin ini hanya peristiwa kecil, tapi saya dapat menggambarkan ya bagaimana orang-orang yang terkena ombak ini dan sampai hanyut ya. Jadi ini peristiwa kecil yang saya saya ini alami ini, tapi saya bisa menggambarkan seandainya orang yang sampai hanyut ya. Jadi saya berkesimpulan ya, ombak ini betul-betul ombak-ombak yang berbahaya teman-teman. Saya yang tadi cuma terkena kecil saja sudah kayak hanyut gitu loh, dan sandal saya sempat lepas ya. Ini betul-betul ngeri sedap ya, ngeri ya teman-teman. Tidak ada sedapnya ya. Kalau sedapnya nanti jadi mie sedap ya, rasa kari ayam. Tapi ini betul-betul ngeri teman-teman ya. Karena apa, saya tadi itu walaupun peristiwanya kecil, tapi saya bisa menggambarkan sedotan dari ombak Laut Selatan itu betul-betul keras dan ngeri ya. Jadi seandainya tadi saya itu sedikit lengah, mungkin agak ke tengah itu, wah itu mungkin saya juga akan terseret ya. Dan betul-betul sulit loh kita itu melawan ombak seperti itu ya, karena ombak ini betul-betul besar ya. Jadi tidak tidak ini ya, tidak mustahil ya, kalau ini banyak orang yang
terseret ombak seandainya mereka bermain-main di bibir pantai yang agak menengah itu ya, karena memang ini kekuatannya itu, seretannya itu betul-betul kuat ya. Itu betul-betul saya alami tadi itu ya. Nah ini teman-teman, kita akan mendekat di sebuah ini loh, saya melihat sebuah kayak gubuk ya di depan tuh yang saya tunjuk-tunjuk itu ya. Itu adalah sebuah gubuk yang, atau mungkin sebuah panggung yang terbuat dari kayu-kayu yang pernah terseret di bibir pantai ini ya. Dan kita lanjut lagi ya teman-teman, perjalanan kita atau ekspedisi kita kali ini untuk melihat kondisi terupdate terkini dari Laut Selatan pasca pernyataan dari BMKG tentang rawannya bencana tsunami, terutama di daerah Kulon Progo. Tapi lokasi yang kita pijak ini pun ya, ini juga tidak jauh dari Kulon Progo ya. Jadi kita kalau lurus ke barat itu nanti kita akan sampai di jembatan Pandan Simo yang lagi proses pembangunan ya. Kalau sudah melewati itu ya kita sampai di Kabupaten Kulon Progo. Nah ini teman-teman, saya masih menuju ke sebuah panggung ya yang di depan saya ini ya, sambil kita ya sambil kita berkhayal ya, siapa tahu di panggung itu terdapat selendang bidadari yang tersampir ya, atau tertinggal ya, atau juga tertinggal sepatu Cinderella. Karena bagaimanapun juga cerita Jakatarup ya, atau sepatu Cinderella itu adalah cerita khusus bagi para jombloan atau bujangan lawas ya. Nah inilah teman-teman, di sini juga saya menemukan sebuah botol ajaib ya. Siapa tahu di dalamnya ada jinnya gitu ya. Terus dia menawarkan 3 permintaan yang pasti akan dikabulkan. Wah, itu kita akan meminta apa teman-teman ya, kalau ada 3 permintaan. Tentu saja yang pertama apa teman-teman ya, pasti pada tahu ya. Nah inilah teman-teman ya, kondisinya seperti ini. Ini sebuah panggung ya, panggung yang terbuat dari kayu-kayu yang saya lihat kayu-kayu ini adalah kayu-kayu bekas yang mungkin tergelincir ke bibir pantai ini ya. Tapi kayaknya juga berbayar nih teman-teman ya, karena saya tadi melihat ada suruh ini membayar yang pengen naik ke panggung kayu tadi. Nah inilah teman-teman, di depan saya ini adalah kondisi dari ombaknya ya. Ombaknya begitu besar, ombaknya begitu kuat ya, jadi sangat berbahaya sekali seandainya kita bermain-main di bibir pantai ini ya. Dan dari kejauhan saya melihat ada sebuah kapal yang mau ini berlabuh ya. Nah ini teman-teman, ini kapal nelayan yang mau meminggir ya, karena mungkin beliau-beliau ini sudah mendapatkan ikan banyak ya, terus mau berlabuh di sini ya, atau ya ibaratnya bawa oleh-oleh ikan gitu ya. Dan di sini juga sudah ada menyambut para teman-temannya ya. Nah inilah teman-teman ya kondisinya ya, dan ombaknya begitu besar dan ombaknya juga begitu kuat ya teman-teman ya, seperti yang ada di depan kita ini ya. Ombaknya begitu bergelombang yang sangat tinggi ya. Nah ini teman-teman, di saat TV Lebaran sudah mau balik, TV Lebaran itu kaget juga karena di depan saya ini, tepatnya di atas itu, terdapat sebuah awan yang menurut TV Lebaran agak aneh bentuknya ya, kayak seekor beruang yang mau menerkam ya, atau sedang lari ya. Dan inilah bentuknya teman-teman yang di depan saya dulu teman-teman ya, kayak ada bentukan awan yang seperti seekor beruang yang mau lari ya, atau menerkam ya. Ya menurut TV Lebaran ini agak aneh ya, atau mungkin ya mungkin agak berbeda ya, meskipun ini hal yang biasa ya, karena awan itu kan bergerak bebas dan kadang membentuk hal-hal yang bebas pula ya. Ada yang bentuk seperti hewan, ada yang berbentuk seperti mungkin ya hal-hal aneh gitu ya. Ya pokoknya macam-macam bentukan awan itu yang pernah ada ya, termasuk yang di depan kita itu adalah bentukan awan yang menurut TV Lebaran agak nyeleneh atau aneh ya. Jadi kayak seekor beruang yang mau melompat ya. Tapi meskipun ini hal yang biasa ya teman-teman, ini semoga ini petanda kalau kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak gitu ya. Nah inilah teman-teman ya, ini ada sebuah awan yang
Ya, menurut TV Lebaran agak berbeda ya. Dan ini adalah salah satu dari keagungan Tuhan ya, yang menciptakan alam semesta ini dengan kekomplitannya ya, dengan bentukan-bentukan alamnya ya, fenomena-fenomena alamnya ya, termasuk yang di depan kita ini ya, sebuah awan yang berbentuk seekor beruang menurut TV Lebaran ya, atau seekor apa ya teman-teman, atau lumba-lumba ini teman-teman, yang kayak mau melompat ya, atau menerkam ya. Dan pemirsa TV Lebaran sendiri bisa menganalisa atau mungkin menerka-nerka ya, kira-kira bentukan dari awan ini seperti apa ya. Ya mungkin itu aja teman-teman laporan dari TV Lebaran kali ini. Semoga liputan ini bisa menjadi renungan kita semua ya, ya kewaspadaan kita juga. Nah inilah teman-teman ya, setelah jauh kita melihat bentukan awannya tadi jadi seperti ini teman-teman ya, sudah berubah bentuk lagi ya. Ya itulah namanya awan ya teman-teman ya, bisa berbentuk ini berbentuk itu ya, mengikuti arah angin mungkin ya. Tapi ini hanyalah hal biasa yang terjadi pada awan ya, karena awan ini kan ya bebas aja di atas tuh ya. Ya itu aja teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.